Terima kasih sama kamu orang yang masih setia menonton video lagi boom. Dan pada video kali ini ada satu lagi cerita panas kita mau kongsi sama kamu orang. Baru-baru ini seorang artis wanita juga seorang penyampai radio tempatan memuat naik status di Instagram story dia seolah-olah menyindir seorang penyondol. Siapakah penyondol itu? Lagi-lagi boom mendapatkan cerita sepenuhnya bersama dengan Bro Ed dan artis wanita tersebut. Velvet lebih banyak bergerak solo tanpa si Rich. Kamu ada masalah itu? Tidak juga lah, pasal saya rasa project berlainan kalau dari segi kerja. Kenapa jarang buat lagu bersama? Rich kan berada dalam sebuah band. So, dorang sudah ada, dorang punya planning a year ahead. Apa yang dorang perlu buat. Dalam jadwal dorang, macam tidak terbengam lah. Beberapa hari lepas, Velvet muat naik story di Instagram lagu English Velvet sendiri. Lirik di dalam lagu itu seolah-olah ditujukan kepada seseorang. Siapa penyondol dalam lagu Velvet? Mana satu punya lagu? What are you doing with someone else's husband? What are you doing with someone Else's else's husband? Yes. Kalau kau bilang saya aim untuk siapa? Tiada sebenarnya. No specific person. Tapi dalam kita punya society saya rasakan orang menganggap bahwa curang, betray pasangan, tidak kira kawin, tidak infidelity, dia bilang kan begitu. Dia dianggap sebagai sesuatu yang normal. Tidak cara untuk mau kasih bagus itu perhubungan, macam mempernormalkan keadaan yang menyondol-nyondol. Maka yang disakiti itu kan apabila dia jadi mangsa dalam keadaan itu kan dia jadi macam very broken. In that song, I represent orang yang disakiti. Bagaimana sebenarnya idea buat lagu itu? Memang dari pengalaman sendiri ataupun macam mana? Kau sudah dengar itu? Sudah. Sudah, oke. Well, ini lagu saya rasakan dia depending on pendengar itu. Macam mana dia mau tafsir itu lagu. So it doesn't have to be me. It might be melalui someone else's punya kehidupan. Lama sudah jadi penyampai radio. Sebenarnya Velvet ini mau jadi penyampai radio ataupun mau jadi penyanyi? Di Sabah, dia punya entertainment scene adalah sangat-sangat kecil. Saya sebenarnya at the same time masih dalam entertainment scene tapi di radio. So kalau di radio saya anggap diri saya sebagai announcer, yes. I produce my own show. Saya suka tengok orang-orang kita punya evolusi menulis lagu. Kalau di Kopi-Kopi, di radio, I don't see myself as an artist. Saya mau membantu artis-artis yang ada di Sabah untuk kasih naik lagu dorang, stepping stone untuk dorang naik lah. So, selalunya seseorang penyanyi yang masuk ke bidang radio memang agak suam di bidang nyanyian. Betul gitu? Ada betul, ada salah dia juga. Yalah, biasalah kalau radio kan dorang ni ada macam radio punya rivalry dia bilang. So, certain stations will never play my song. Dia macam dorang band. Saya rasakan itu adalah satu perkara yang sangat kecil. Zaman sekarang kan kita ada banyak platform untuk kasih release lagu kita kan. Kalau kau bilang suam, tidak lah. Kalau di Sabah, it's a scene that is struggling. So, dia boleh jadi suam juga lah. Apa perkembangan terbaru Velvet? Saya baru release satu English album yang mengandung 14 buah lagu sama dalam bahasa Inggris. Kenapa English? Kenapa tidak bahasa Melayu? Sebab dari kecil kan saya suka express lagi better in English bila saya tulis. It's something that I've been wanting to do tapi I've never had the chance to. Macam sekarang saya rasa I've got nothing to lose lah. Just wanna create an art yang orang lain boleh dengar. Album Darkest Night tersebut ada 14 song all together. You do it in 1 year ataupun macam mana? Sejak bila lagi plan buat benar? Bukan plan, dia impulsif. I started January 2023. Saya tulis semua lagu. Yang ini lagu saya buat dari scratch. Saya siap November, ya 11 bulan lah untuk menyiapkan album ini. Sekarang kan, kuasa membeli album bukan tiada, tapi sangat kurang. Kenapa mau rilis album juga? Kalau bagi saya anggap album ini sebagai satu work of art. Dia bukan sekadar lagu saja. Ibarat macam kau baca buku sebenarnya, tapi through listening. I just wanted to create something that has a story in it. You know, bila orang dengarkan, dia macam dia sedang tengok buku, dia sedang tengok movie, tapi it's actually an album. Bagi saya kan, it was draining tau bila mau buat ini album. You're putting everything into it, your heart and soul, the ideas, arrangement, yalah, semua benda tu. I just feel like, you know, it's something when you do it wholeheartedly kan, bila orang dengar, dia akan rasa macam curated well, begitu. For some people who listens to my music lah. Okay, apart from yourself lah, because you're always talking about yourself and then do this song, this thing, and then almost everything you did yourself lah. Ada someone kah yang else yang memang yang bagi you sumber inspirasi? I look dari apa yang si Rich buat lah selalu. Dia orang punya band sudah lebih 20 tahun and I've seen struggles and all kan. And I like what he's doing. What he does also inspires me to write
right. Kami punya karya adalah sangat-sangat berbeza. Rich tidak berapa memberikan sokongan ataupun dukungan kepada Dia Velvet. bagi Bagi juga ya. Saya tidak juga mau kacau, macam you know, he's with his own thing, he's already so busy kan. I also wanna try to do things on my own. Sebagai seorang yang born and wife actually artist, what do you expect actually from Rich especially? So mungkin ada sesuatu yang Velvet mau sampaikan tersirat. Tersirat. So what I see is in him and also myself is resilience dalam ini industri. Tidak tahu kalau di Sabah kau boleh panggil industri ke tidak. So everything is driven by passion. Kalau kau berada dalam bidang music, that's what I see in him. Dia tidak pernah berputus asa. We support each other in what we're doing. Velvet cakap tadi di Sabah belum lagi boleh dipanggil sebagai industri musik. Apa pendapat Velvet dan siapa yang perlu dipersalahkan? Wah, kalau saya tengok kita punya scene kalau di Sabah memang sangat-sangat kecil. Orang-orang yang base di Sabah pun kebanyakan karya-karya di orang buat menggunakan dana sendiri. Label here. Kita tidak platform di sini untuk berkembang dengan lebih jauh. Siapa yang perlu dipersalahkan? Tidak tahu juga. Kita tidak mau menuding jari lah kan. Tapi I think if we have a better orang yang peka, fokus untuk mau kasih bangun, kita punya artis-artis, dia akan lagi saya rasa dia pelan-pelan akan macam bunga. Kau siram dia tumbuh begitu. Mungkin ada orang mau kasih maju, tapi don't have the dana untuk mau memulakan. Penting lah untuk ada sokongan juga from the government. Have a badan yang betul-betul jaga kita punya creative people supaya diorang tidak disia-siakan begitu saja. Sebab nama yang keluar kan pergi negara lain baru diorang naik di sana begitu. So when it happens, then you want to acknowledge they actually came from here. Maka bila diorang di sini tidak nampak pun dia limpas-limpas saja, but he's always there gitu. Kenapa tidak Velvet pikir untuk pergi balik di KL. reality show dan sebagainya? Begitu my focus kalau untuk umur saya begini is no longer membuat nama lagi balik. I think I'm very comfortable in my space now. I don't need all those these days. Bila kau famous, kau banyak duit, why not lah kan begitu. But then kalau kau ada chance lagi, why not? Bagi saya, I am comfortable doing what I do. The thing will come back if your karya is good. Untuk peminat yang mendengar music saya, telah menyokong my career selama ini, thank you so much. I may not know kamu, but if you're one of them, thank you so much. Because of all of you, you make me love what I do. Aduh, aku diterja. Lagi-lagi boom.